Ya, Enip, ayo. Kau mulai. Duh, ya Allah, Kes. Direkam kan. Saya tunggu benar betul. Ya, ya baiklah Oke, teman-teman. Oke. Ya ampun, opening gimmick. Pastinya kita kembali lagi di hari Jumat ini ya. Tentu. Kita santai-santai. Ya, Masih di suasana kantor yang baru gitu. Kan biasanya kantornya belakangnya buku-buku semua. Ini kita kantor yang baru gitu. Kantor Ria, bukan? Ya, kantor Ria. Kantor Anita kantor. Anita? Dan kita akan bahas buku pink selanjutnya. Tara. Covernya seperti wajah saya. Nah, ayo nih bahas gimana nih ceritanya. Jadi nih buku ini tuh luar biasa banget ya. Saking luar biasanya tuh gak kebaca lagi. 2 kali sudah saya, nanti 3 kali tuh dapat SP, guys. Kayaknya tuh saya akan udah digeser deh perannya. Iya, besok sudah digeser. Bahkan udah 2 Besok kali. sudah digeser. Kalau yang buku ini bacanya belum selesai nih. Ntar ya. Saya Iya. ada tuh kapan batasnya? Guys, baru segini gila tuh. Jadi dia hanya tahu sebagian. Ya kita baca identitas dulu. Oh, kamu aja yang baca ya, gantian. Dari Aduh. supaya tugas saya agak banyakan ya, saya dari cover depan saya baca semua. Bentang. Ya itu George penerbitnya. Orwell. Penerjemah Bagdi Sumanto. Tahu siapa Bagdi Sumanto? Nggak tahu. Penerjemah. Ya ampun. Ya dia penerjemah terkenal Oh, udah. Cinca. Novel klasik fenomenal Animal Farm. Tuh, covernya dia tuh pink. Ya. Terus nanti bagian tulisannya tuh timbul gitu. Jadi kita enak pegangnya sambil ada yang dipegang-pegang gitu loh. Dan mirip loh, Nit. Iya, makanya tuh mirip. Tuh kan? Ya kan mirip wajahmu. Tuh. Peseknya juga Aduh, aku takut mirip. nanti di capture pas bagian itu jadi cover. Oh tidak. Peseknya juga mirip. Kita baca ini dulu ya. Tahunnya dulu, tahunnya terbit dulu, tahun tahunnya berapa? Duh, kan sudah benar-benar tidak prepare ini. Ini. Dengan segala kerusuhan ya. Animal Farm diterjemahkan dari Animal Farm karya George Orwell. Cetakan pertama Januari 2015. Oke, jadi Penerjemahnya Bagdi Sumanto itu, penyuntingnya Ika Yuliana Kurniasih, perancang sampul Fahmi Ilmansyah, pemeriksa aksara Intan Ren, penata aksara Martin Buchzer. tapi ini sendiri ternyata terbit tahun 1945. Kita baca halaman belakangnya. Iya. Suatu malam, Major, si babi tua yang bijaksana, mengumpulkan para binatang di peternakan untuk bercerita tentang mimpinya. Setelah sekian lama hidup di bawah tirani manusia, Major mendapat visi bahwa kelak sebuah pemberontakan akan dilakukan binatang terhadap manusia, menciptakan sebuah dunia di mana binatang akan berkuasa atas dirinya sendiri. Tak lama pemberontakan benar-benar terjadi. Kekuasaan manusia digulingkan di bawah pimpinan 2 babi cerdas, Snowball dan Napoleon. Namun kekuasaan ternyata sungguh memabukkan. Demokrasi yang digaungkan perlahan berbelok kembali menjadi tiran di mana pemimpin harus selalu benar. Dualisme kepemimpinan tak bisa dibiarkan. Salah satu harus disingkirkan, walau harus dengan kekerasan. Animal Farm merupakan novel alegori politik yang ditulis oleh Orwell pada masa Perang Dunia II sebagai satire atas totalitarisme Uni Soviet. Dianugerahi Retro Hugo Award 1996 untuk novela terbaik Jatuh. dan Prometheus Hall of Fame Award 2011. Dia everlasting ya, mau itu tahun 90-an atau 2000-an dia tetap dapat ini ya. Dapat aja. Dan buku ini tuh masuk di 100 daftar buku you have to read before you die. Oh, Gitu. ya, ini have to banget ini. Aku dulu deh ya cerita ya. Iya. Gimana kalau menurut kalau Nita misalnya nih? gini, kalau saya baca novel yang hewan, perannya dari hewan, Iya. itu yang maksudnya yang bener-bener baca ya itu baru kali ini. Jadi pengalaman baru, jadi untuk menyesuaikan watak dengan tokohnya. Kalau misalnya biasanya orang kan gampang ya, Iya. cukup dengan budaya, dan kalau misalnya budaya selain Indonesia terutama,
selain Indonesia juga lebih mudah dipelajari daripada budaya kehewanan gitu loh. Iya, Untuk iya, saya iya, gara-gara tahu. Kak Stebi juga kan kemarin sempat mengulik-ngulik gitu kan, babi gimana sih sifatnya gitu. Jadi saya kepikiran tiap baca kambing, babi, terus habis Kuda. itu kuda, terus habis itu Gagak, iya gagak, bebek, semuanya hewan-hewan tuh jadi kucing. sambil baca itu kayak penasaran juga gitu. Iya sih, masa iya sih gitu, karena sebelumnya saya tidak pernah memperhatikan kebiasaan flora fauna. Jadi saya lemot banget soal flora fauna gitu. Itu yang menarik Ya. karena ini pengalaman pertama banget. Jadi menyesuaikan karakter seorang mayor dipimpinnya oleh babi. Sebenarnya nggak kepikiran, cuman kata ngulik jadi oh iya nyambung gitu. Terus kambing juga gitu, gimana? Oh iya gitu. Terus abis itu juga sempat baca ini di disebutkan di bukunya yang Sebelum ini, kemarin kita Mas bahas Damuri ya. Muhammad. Ya, itu soal perpolitikan juga. Iya. Terus sempat baca review-reviewnya juga. Apa kalau nggak salah banyak ternyata yang mereview tentang buku ini gitu. Sebenarnya menarik ya, soalnya kalau sekarang bacanya sih kita jadi nggak gregetnya tuh karena mungkin lumrah ya. Iya. Kita udah tahu itu adalah konspirasi yang sudah terpecahkan gitu Iya, kan. jadi sudah menjadi pengetahuan umum, apalagi di kalangan anak iya muda nih, gitu zaman ya. gitu. Kalau misalnya anak-anak yang zaman sekarang mungkin kayak gini tuh udah jadi pelajaran kali ya. Beberapa udah masuk buku pelajaran gitu. Benar, Tapi benar. kalau ya baru baca tahun ini lagi 1945, itu kan pas kejadiannya dia ya. Jadi orang masih mengiranya itu pada masa itu masa sih kayak gitu, katanya sih ada surat ini, jadi masih yang belum Iya, belum informasinya desas-desus nggak aja terbuka ya, belum sekali. dimasukkan ke dalam buku sejarah gitu. Masih desas-desus gitu, dan era informasinya belum seterbuka sekarang. Kalau sekarang kan bahkan pada masa lalu kita bisa ngorek nih, beneran nggak sih ada surat itu, beneran nggak sih ada konspirasi ini, kayak gitu kan. Apalagi yang udah kejadian di zaman dulu, teknologinya kalah canggih nih gitu. Iya. Ya pengungkapan yang ini yang sangat ditonjolkan emang awalnya bener tujuannya ya. Iya. Untuk kemerdekaan, Untuk nggak sih kemerdekaan. diri sendiri ya, nggak egois, Nggak bergantung pada sangat orang anak muda lain. pada masa itu kan, sangat anak. Tapi ternyata ketika mungkin usia bertambah kan prosesnya sampai mencapai kebebasan itu, dan enaknya ada di Kekuasaan, ada diulu-ulukan kekuasaan. orang ya, diulu-ulukan orang gitu, membuat semua orang memang lupa diri. Dan akhirnya lupa sama tujuan awalnya Iya, dulu. akhirnya ya menjadi apa yang dia gulingkan sebelumnya gitu. Benar. Ya, jadi kalau dari aku kembali lagi nih, ini novel alegori. Jadi maksudnya gini, si sastrawan Indonesia Seno Gumilardi Dharma pernah bilang gini, kalau misalkan berita. Jadi kalau sebagai seorang jurnalis berita itu tidak dibuat, maka tulislah fiksi. Nah, mungkin ini juga jadi apa yang dilakukan sama George Orwell di masa itu, ketika dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu secara nyata sebenarnya kan bisa bahaya kan ya, bisa ditangkap pada atau masa hukum seperti mati. itu ya, kayak beda tipis ya Indonesia sama di sana ya. Mati. Formasi itu ketat apa sih namanya? Benar-benar disaring, Iya. benar-benar kayak gitu ya. Bisa mati nanti ya, makanya dialegorikan jadi hewan-hewan. Nah, jadi cerita fiksi. Benar. Tapi ceritanya sangat jelas sih. Iya. Dengan yang kita tahu, oh iya memang itu tuh zaman sekarang kita sangat jelas. Kalau sekarang mungkin ya. Benar-benar. Aku sampai yang masih aku penasaran, masih nyarinya ini sih, kenapa kok namanya itu Napoleon sama Snowball? Kalau Napoleon mungkin ada pemimpin Perancis namanya Napoleon ya. Iya. Tapi kalau Snowball ini nama kecilnya siapa atau siapa ya yang digulingkan oleh Napoleon dan akhirnya namanya tidak terdengar sampai sekarang. Iya. Gitu sih aku mikirnya. Terus masalah alegori atau personifikasi, aku membayangkan babi itu kayak pemerintah gitu ya. Jadi dia yang dulu berjuang untuk kemerdekaannya, tapi tiba-tiba pemerintah yang berjalan dari proses ya, Ya. sampai maksudnya yang sebelum dia dengan judul pemerintah sampai akhirnya menjadi itu. sampai aku catat loh nih, Oh iya, bagus, pemerintah baik. jadi punya doktrin awalnya ya, kan kita juga sama punya, misalkan Pancasila, azas negara, lambang negara, ideologi kayak gitu. Di sini kan juga ada ya yang 7 hal yang harus dipatuhi. Itu ideologi mereka Kalau semua gitu. ya itu melambangkan ideologinya. Terus
kuda itu bagi aku kayak kaum pekerja. Oh iya, karena ya Ha-ha. selalu dilambangkan oleh pekerja ya, yang pekerja yang otot gitu banget kan. Iya, Nah, pokoknya dia itu pengen berjuang demi mengharumkan nama bangsanya, nggak peduli deh entah itu nanti sama pemimpinnya diselewengkan atau enggak, yang penting dia apakah itu, mengharumkan nama. pokoknya dia bekerja apa yang harus dia kerjakan gitu. Itu kuda disimbolkan itu. Terus siapa ini? Kambing. Kambing tuh kayak sekarang tuh buzzer gitu nggak sih ya? Iya. Yang ini apa ngompor-ngompor ya, Iya. agar asapnya yang putih semakin mengepul di udara gitu. Iya benar-benar. Terus kalau anjing tuh simbol militer. Jadi kan bener kan ya, Iya. kalau dari kecil sudah diambil sama tuannya, tuannya sejelek apapun ya akan Patuh. dijalani. Patuh gitu. banget dan apa namanya akan selalu menjaga tertib lagi kan, Iya, selalu benar. sampai sekarang juga militer menggunakan anjing juga kan, Iya. karena emang sifatnya mirip kali berdua. Iya. Terus gagak ini adalah simbol kayak nabi-nabi palsu gitu. Kok bisa nabi palsu ya kok gagak kayak? Iya, jadi kan dia Nabi ya berarti. dia mengabarkan kalau di suatu tempat yang sudah dia kunjungi itu nasib hewan akan seperti ini. Kalau misalkan dikaitkan sama cerita-cerita di Alkitab, kalau babi itu sempat sih kayak yang Yesus kalau tidak salah jalan ada orang kesurupan terus Iya, dimasukkan ke babi. Ada. kayak gitu-gitu ya. Iya. Gagak itu gak tahu sih kalau gagak cerita apa ya, yang pasti gagak ini kalau kemarin kita browsing juga termasuk salah satu hewan pandai ya, selain babi gitu. Selain babi ya, babi termasuk yang terpandai, tapi juga termalas, dia terkotor. Iya bener. Bahkan dia itu mau makan kotorannya sendiri. Iya, pokoknya dia makan aja gitu. Tapi dia tuh pintar gitu, punya intelijensi yang bagus gitu. Jadi emang tinggi. pemilihan nah itu kayak gitu tuh ilmu baru dalam pernovelan kan. Saya ini sangat baru-baru sekali membaca ini, selain Bona dan Rongrong ya, selain Bona dan Rongrong. Gajah kecil berbelalai panjang ya kalau Anda pembaca Bobo dulu. itu ya, ini selain ini nggak pernah, selalu orang dalam wujud orang gitu, nggak pernah yang jadi maksudnya tuh kok bisa ya George Orwell itu tepat gitu loh ya, milih detail loh itu kalau hewan-hewannya gitu, kayak kucing juga ada ya. Ada. Gitu. Begitu. Terus kalau masalah penerjemahan, aku nggak tahu kenapa di sini diterjemahkan kamerat ya, kan apakah masih mengacu kayak kita bilang kemarin yang teks asli atau biar kehidupan aslinya di sana itu bilangnya kamerat. Ada salah satu buku yang aku punya juga, judul sama ini, terjemahannya jadi sahabat. Oh, jadi sahabat. Nggak tahu kalau Nita bagaimana? Saya nggak tahu apa judul aslinya ya. Tapi kalau misalnya saya bacanya sih, mau itu kamerat atau major itu itu karena itu menerangkan status yang distruktur gitu, yang status yang struktural gitu loh. Jadi kalau misalnya diartikan ke sahabat, dia kayak nggak punya pangkat lagi. Padahal kalau misalnya sekedar di hewan aja itu nggak menentukan pangkat dia. Oh iya. Padahal di sini kan ini mau kayak menceritakan tentang kenegaraan, ya kan, politik gitu. Dan dalam politik militer ada jabatan, ada pangkat. Sangat membantu kok peletakan pangkat itu di dalam selain dari hewan. Hewan tuh kayak sifatnya, pangkat ini untuk menjelaskan lagi. Ini loh kedudukannya dalam cerita ini, dia begitu. Tapi lebihnya selebihnya nih ya, dibandingin yang kita pernah baca sebelumnya, apa yang dari bahasa Inggris itu ini lebih dari gatuk-gatuan satu kalimat, satu paragraf itu nggak maksud. Iya. Dia tuh kayaknya kayak menceritakan kembali, nggak asal menerjemahkan gitu. Benar-benar. Ya, kelemahan ini apa nih? Kalau dari segi cerita atau dari penerjemahan, kalau menurut Nita sejauh 43 halaman. Ini tidak ada romansa sama sekali drama yang menye-menye ya. Jadi tensinya tuh sangat padat dari awal sampai akhir. Atau mungkin karena ini sudah banyak versinya ya, maksudnya kayak di film ada. Terus kita versi buku sejarah juga ada juga gitu ya. Itu padat dari awal sampai akhir.
enggak sih, enggak sampai akhir ya, saya baru tengah-tengah gitu. Tapi dari perkenalan aja itu udah menaikkan tensi gitu loh, menaik apa ya, udah padet yang kayak aduh mikir dan Iya, udah benar, drama benar. tinggi, maksudnya udah pik. Jadi dia kayak biasanya kalau cerita tuh kan kalau bahasa Landai Indonesia tuh kan dulu, ya ada gitu ya, puncaknya, ada terus puncaknya. kalau itu kayak di sini semua dari awal itu gitu, dan itu lumayan bikin capek ya, atau mungkin karena kemarin bacaannya enteng kan. Belum lagi sama googling kalau penasaran kan, Benar. apa ya ini maksudnya artinya? apa ya? Ini siapa maksudnya yang apa? disindir gitu kan, gitu. Iya, Itu benar. juga gitu. Itu Sama-sama. jadinya semua sempat baca yang belakang tuh cuman kayak sepotong-sepotong gitu, tuh jadi bikin penasaran gitu. Itu lumayan bikin capek sih dengan buku yang tampilan secantik ini, isinya tidak secantik ini. Ya, baik, itu dia. Oh, belum sih. Sebelum diakhiri, ini cocok buat siapa? Anak muda cocok nggak baca ini? Atau mulai dari anak kecil, karena ini hewan-hewan, anak kecil sudah cocok. Ya, bikin fabel ya. Terbikin Iya, bener. kancil Cerita si kancil. Ini kayaknya yang udah mulai, kalau anak SMA sekarang kayaknya udah berpikir kritis ya, tapi Bisa, dibarengin dengan pelajaran sejarahnya dulu lah, karena kritisnya kadang agak kelewat kritis gitu ya. Lebih baik belajar tentang sejarahnya dulu, yang versi sejarah. Iya, sejarah dunia gitu sejarah ya. dunia. Terutama mungkin ini revolusi industri Prancis. Ya, revolusi perang-perang dunia itu. Atau tonton film-film, kan banyak ya zaman segitu film-film itu kan gitu. Tonton itu dulu biar kalau misalnya baca ininya nanti langsung tek Nyambung gitu ya, tahu. Oh, karena ini kayak apa, simbol-simbol militer semua gitu loh, kode-kode gitu loh guys gitu. Seru tapi bacanya sih, jadi kayak bener-bener ikut di dalam dunia militeran, terus dunia perpolitikan yang kita ngatur. dunia terus habis itu sama kayak apa namanya tuh, detektifan, tapi detektif yang polisi banget gitu. Bener. Aku yang agak nggak masuk akal bagi aku, kok bisa ya si babi ini tiba-tiba bersahabat sama manusia yang punya kuasa hukum tuh, yang agak kok aneh ya. Tapi ternyata di terakhir, oh iya, apa namanya, ternyata babinya dia sudah berusaha berjalan kayak manusia. Itu baru kalau di tengah-tengah kita kayak bisa babi. Iya, gitu. Saya ngiranya itu cuman kayak apa ya? Apa sih namanya? Kalau penulis itu nanti di tengah-tengah itu mentok gitu loh. Oh, writer's block Iya kayak gitu. Saya kira itu. Jadi wes dah ngurus, saya pokok apa nggak mikir apa jembatan keledainya, tapi langsung lompatin aja gitu. Saya kira itu. Jadi ya udah dibikin interaksi langsung gitu. Oh, ternyata di belakang. Enggak, ternyata mereka sudah belajar untuk menjadi manusia dan melangkah dengan dua kaki. Makanya guys, kalau ada PR diselesaikan sampai akhir. Jangan dipotong di tengah-tengah dan memberi kesimpulan sendiri. Gitu. Jadi ya terkait lagi, makanya aku kemarin sempat browsing. Emang babi itu hewan yang pinter ya sampai sejauh itu? Iya ternyata kayak gitu. Sampai belakang ya guys. Tapi seru banget gitu. Tapi kalau untuk saya yang baru-baru memulai membaca ya, 1 minggu tuh kurang guys. Apalagi 1 minggu ini tuh kayak many things to do. Iya, merono gitu. Sama kayak bukunya minggu lalu kita itu milenial, tahayul milenial ya. Itu kalau misalnya lagi gatel, kebetulan karena yang kemarin itu kan ngejer. Jadi kayak sekedar baca. Ininya kayak kalau yang ini sebenarnya ngejer juga, cuman karena pengalaman yang kemarin jadi diturutin di googling dulu. Oh, bapak ini, tentang negara ini, si Prancis, Uni Soviet pada masa itu gitu. Gatel banget, pasti akan gatel untuk buka Google gitu. Makanya kalau kita udah belajar buku sejarahnya sih enak bacanya, lebih dengan hati tenang. Iya, nggak usah googling di tengah jalan ya. Benar. Gitu. Ya udah, itu dia teman-teman diskusi kita. Kok diskusi ya? Apa nih namanya? Pembahasan. Kita untuk buku kali ini, dan anggap saja berhasil dia. 43 halaman lumayan ya untuk buku berat ini. Ya, berat, bagus banget ya ampun. Aku mau lanjutin abis ini pokoknya. Ya baik, dan minggu depan kita bakal bahas lagi satu novel politik lagi. Makanya jangan kemana-mana. Ya benar, jangan kemana-mana. Tetap di channel ini. Bye-bye.